pegang no. Hati-hati yung lincah nanti kau guling bawahnya. Tempat sandakan tuh mau pas-pas benar, seimbang. Nih sahabat, tempat penyemaian bibit, persiapan penyemaian bibit. Yan belum kah, Hem? Sudah. Ke atas. Mahem. Nah, ini pohon-pohon garu sobat, yang sudah berumur 12 tahun, 12-13 tahun lah kira-kira. Nah, ini sampai ke sana, ini garu semua ini. Ada ratusan batang, 200 lebih ini batangnya. Nah, ini ya garunya sampai ke bawah, itu garu semua. Ini kalau dikerjakan ini 1 tahun 2 tahun nggak selesai. Cukup banyak sahabat nih. Nah, ini yang udah lama-lama kita bikin. Lihat di batangnya ini terus sampai ke atas. Nah, sampai ke bawah dia berisi nanti. Ini gembar 3 ya. Nah, hari ini kita ngelanjut kerja kemarin, ngebor. Ini giliran ngebor dahan-dahan yang di atas, juga bikin lubang bor baru di bawah. Nah, yang kedua ini yang agak besar mata bornya kita pakai. Inilah penampakan kebun garunya. Kita terus membudidayakan garu. Kebun garu ini ada 3 jenis garunya sobat. Ada yang daun lebar, daun bulat, dan daun panjang. Ada daun lebar ini kurang lebih seperti daun nangka Belanda ya, mirip nangka daunnya. Nah, ini cenderung isinya itu lebar-lebar ini, jenis garu ini. Nah, ini contoh daunnya, ini lebar. Nah, ini jenis yang satu sampai ke atas itu. Nah, ini. Nah, ini. Nah, di sana ada daun lebar lagi satu.
Nah, itu daun lebar satu tengah. Ya, ada 3 jenis yang kita tanam di sini. Yang kita budidayakan itu ada 3 jenis garu. Nah, kalau yang ini daun garu yang jenis agak panjang. Nah, ini agak panjang. Ini daunnya agak panjang. Nah, yang begini biasa kalau pemburu itu sangat senang kalau jumpa di hutan nih. Yang jenis ini. Jumpa yang jenis ini, yang jenis daun bulat, itu memang agak langka garunya. Nah, garu-garu ini yang biasa menghasilkan hasil yang super. Contohnya kalau dia ada bukunya, dia bisa muncul seperti ini, sahabat. Ini keras. Nah, ini sangat keras ini. Nah, ini garu ini. Kalau dibakar dia udah harum. Nah, jenis ini yang biasa menghasilkan super itu. Nah, jenis ini yang mau kita budidayakan ini. Entah namanya apa ini, kalau di Kalimantan disebut ini aja, garu daun panjang. Dia besar, agak panjang. Kalau yang pertama tadi itu dia bulat, besar, lebar, bulat. Nah, kayak gini yang garu yang panjang. Ini model daunnya. Nah, dia. Nah, ini bukan karena subur, bukan. Memang jenis daunnya seperti ini. Dan ini yang biasa mau menghasilkan super. Nah, seperti ini. Ini kalau ada bongkahan seperti ini, dia gampang membentuk hasil yang padat. Ini cukup besar. Nah, cuman ini belum kita ambil, sahabat. Masih menunggu ya 10 tahun lagi lah. Ini yang daun-daun lebar ini. Ini daun lebar kayak nangka. Tapi jenisnya agak panjang yang ini. Ada yang bulat. Nah, nanti kita tengok lebar, bulat. Ini lebar, panjang. Daun-daun garu yang lebar panjang begini nih, kalau para pemburu menjumpai di hutan yang udah umur ratusan tahun, itu bergembira-ria lah menemukannya. Tapi di sini karena dibudidaya, kita olah agar garu ini bisa berisi maksimal seperti yang kita inginkan di hutan. Karena ketika garu ini perawatannya salah, asal gak biasa berburu. Kalau pemburu garu itu kan tahu jenis garu. Jadi cara rawatnya pun mengambil seperti yang kita temukan di hutan-hutan. Enggak asal ini, kata si ini, kata si itu. Ya, yang namanya hidup ini promosi obat itu ya wajar ya, tinggal kitanya. Nah, ini contoh. Kalau garu yang daun kecil ini sulit mau membentuk seperti ini. Nah, kalau yang besar ini keras ini. Oh. Ini kalau dikerik kelihatan garunya hitam nih. Memang kita ndak, nanti kapan-kapan lah kita contohkan. Nah, ini daun yang berdaun lebar ini, sobat. Biasanya pemburu kalau yang belum berpengalaman di hutan, jumpa ini nggak tahu dia akan dilewati. Tapi kalau yang sudah biasa dia tahu. Cuma kita nggak tahu namanya ya. Nah, ini jenis garunya, daunnya lebar. Dan tipe isi garunya itu agak lebar-lebar. Terkadang bisa berbentuk batangan. Nah, yang ini. Kalau yang satu ini berdaun kecil, sobat. Nah, ini daunnya kecil. Nah, kecil. Kalau ini juga, kalau yang sering kita jumpai di hutan, pemburu-pemburu ini sering jumpai jenis ini. Yang dibudidayakan di daerah-daerah, jenisnya ini. Cenderung isinya rapat. Cuman agak ringan.
Memang yang besar ini tadi agak langka ya, agak langka. Dan kita berusaha membudidayakan yang jenis ini, yang daun lebar. Daun lebar, tapi kalau dia dilukai, dirapatkan, tergantung lukanya. Kalau lukanya dirapatkan, insya Allah hasilnya juga rapat dan lebar-lebar. Daun kecil ini yang sering menghasilkan layang-layang yang super, yang dia jenisnya 4 jari, 3 jari, 2 jari gitu lebarnya. Cuman bisa hitam juga. Jadi layang A itu banyak yang dihasilkan yang jenis berdaun kecil, panjang. Kalau yang berjenis daun besar, bulat ataupun yang panjang, yang bundar itu biasanya hasilnya itu 4 jari, 5 jari, setebal rokok biasanya. Itu hasilnya. Nah, kalau yang lebar panjang hasilnya biasa panjang. Biasa di celah batang itu dia panjang. Kalau disuntik itu dia akan lebih cenderung menghasilkan ketimbang yang kecil. Cuman masalahnya yang besar daun lebar ini agak sulit ya. Dia berbuah juga sulit dibudidayakan, agak sulit. Tapi bisa. Nah, kita punya banyak bibit sobat. Kalau mau bibit-bibit garu. Tapi ini bukan unggulan ya dari hutan. Cuman jenisnya sudah teruji. Nah, kita di sini para pemburu yang memang memburu garu. Jadi nggak kayak orang ya dipecok-pecoki biar berisi, itu gombal itu. Udah teknik tersendiri. Itu teknik coba-coba namanya. Merusak kebun. Kalau begini memang sistem bor begini memang itulah yang banyak kita temukan yang memberi hasil di hutan. Kalau orang Kalimantan itu bilang, wah kalau nemu garu yang tanda kepala paku, nah seperti ini. Ini senang banget nih, udah pasti berisi gitu. Nah, jadi kita ngebor pun seperti yang kita temu di hutan. Nah, kepala paku dia awalnya dilobang oleh hewan, entah itu semut, entah itu ulat. Kemudian seiring waktu dia menutup kembali. Kalau pas berburu nengok tanda begini banyak di batang garu, kalau kita jumpa, wah senang, karena di dalam sana ini ada tandanya sobat. Ini masuk di sini, ini gemuknya sampai ke sini sobat. Nah, dia ke sini, kadang ketemu ini. Nah, sampai sini. Kalau dia kurus di sini belum, tanda belum ketemu. Udah gemuk kayak gini. Ini kan cekung, nah, gemuk. Ini tanda udah ada ini. Ini enggak kita kupas kayak kemarin sobat. Sayang. Kerjanya sobat. Ini ahli kita ini. Ini petualang. Ini umurnya tua ini, anak ini tua umurnya. Mak Perdi. Tapi jago dia kerja nih. Nah, ini cara pengerjaannya. Ya. Alami saja sobat. Ini kadang-kadang tangannya dibor ini. Itu namanya Maahem ini. Lagi saingan sama Nyemon. Nyemon kan bisa manjat, Maahem juga bisa. Ini Mak Perdi. Ini kalau ada yang berminat beli bibit saya satu ini boleh.
tenaga ahli. Ini udah tua, ini banyak garunya ini. Ini yang bawa tangga ini bos kita ini. Ini ahli tukang kapak. Hari ini tukang bor. Ini kecil tapi tua juga ini. Ma'adun mana Ma'adun? Ah? Ngambil lidik ke tusuk gigi? Tusuk gigi. Kita nusuk gigi itu ndak hanya pakai tusuk gigi, tapi bisa untuk nusuk garu. Sebab mau meraut bambu malas sobat. Banyak ini yang mau dibor. Itu mak nyemot. Mak nyemot. Nih. Grogi, salah kayu yang kau pegang, gulung jatuh kau tinggal kau ndak nulung kau. Kalau yang satu ini lihai dah kerja tapi makannya kuat. Kayu-kayu mau digigit nih. Kalau yang mau pesan bibit garu, hubungi nomor WA ini. Ini bocil-bocil tangguh nih. Tim pengerja garu, tim pemburu garu. Ini bukan. Ini lagi pas jam istirahat, makan dulu. Kalau yang mau pesan nasi, pesan Mang Ahem nih, ada banyak. Kamu nengok muka Bang Ahem, nah malu dia. Tuh madu, nah makan enak nih. Lagi sobat-sobat yang pengen makan bareng sini, nih Mang Hendi. Tuh punya Mang Ahem udah mau habis. Ini agak raku sobat, yang satu nih. Nih ini sering jadi mandor tali kawat, kerja kendor makan kuat. Yang ini satu. Ini rakus nih bukan kena rakus apa sobat, ini lapar nih, lapar, haus, manjat-manjat. Saingan sama ya adalah. Ini ndak kalah ini sama nyemot nih, kuat-kuat nih. Jago-jago manjat semua nih. Ini mah malu-malu dia makan grogi. Salah tangkap ya, nangkap tanah. Ingat sobat yang butuh bibit, ini tim ini banyak bibitnya semua nih. Ada yang 1000, ada yang 100, 1100 maksudnya. Ada yang 2000 nih. Pesan di nomor WA ini. Ini kalau ada yang melihat momen kita lagi berburu di hutan, ini suka bawa tas besar. Dia mampu mikul nih, tukang kapak kita nih. Mak Hendi, hati Hen, pas-pas masang tangga. Ini calon-calon pemburu garu masa depan ini. Ini para bocil nih, bocil-bocil tua. Apalagi satu ini Pak Pedri ini, udah tua ini. Jangan pakai jasi daerah jadi ahli garu. Tapi jangan sepele mereka ini calon-calon sultan ini, nanti kaya mereka ini. Pulang. Tangga kau hati-hati, kau grogi tangga kau jatuh. Nimpa
Nimpa Ferdian ke bawah. Kencet padi. Ada cerita kita pokok. Betapa dibuat Pak Dun tuh. Mengkong kayu. Stres apa Kak Dun? Mait, kau ketawa atau enggak kau jatuh? Kau ketawa bergoyang kau? Jatuh, nimpa hidung Freddy. Udahlah pesek enggak ada hidung lagi lah. Madun ngamuk nih, ngepok kayu nih. Oh, dia marah enggak di shooting sobat. Kita shooting dia dulu. Sembunyi. Grogi. Ini tim pemburu kita. Kita biasanya masuk di hutan belantara ini, grup-grupnya ini. Madun nih mau diawasi. Kalau enggak dia nemu ular dimakannya ini. Dimasak. Nah ini modenya begini sobat. Nah ini kalau yang bidang gini Madun yang ahli nih, bidang tetek namanya ini. Seiring waktu bambu-bambu ini diamnya di dalam nanti. Bertanda aja nanti. Ini di celah yang baru. Ini yang lama ada di bawah. Yang lama, yang baru nih. Nah, demikianlah terus sobat.